Nama saya Ratna Irawati, saya basicnya adalah kader kesehatan dari Kelurahan Pondok Benda. Umur saya 43 tahun, saya asli kelahiran Jakarta. Kemudian saya menjadi kader kesehatan sekitar 11 tahunan. Latar pendidikan saya SMA. Puskesmas itu biasanya menyuruh saya untuk mendampingi pasien-pasien yang berpenyakit berat. Bisa dia TB, atau MDR, atau HIV, atau juga penyakit jantung. Stigma dari masyarakat anggap itu semangat oleh kita, untuk kita. Oke, pengen sembuh? Sehat? Yes. TB? No. Saya biasanya dipanggil oleh petugas puskesmas untuk mendampingi, terusannya juga menanyakan punya BPJS apa enggak. Kalau umpama pasien yang berpenyakit berat, terus dia nggak punya BPJS, saya nanti akan membantu bagaimana caranya dia bisa memiliki BPJS. Ya ampun Dea, alhamdulillah ya, sekarang kamu udah bisa bangun. Udah minum obat hari ini? Alhamdulillah sehat, tadi udah minum obat jam 12. Dea, kalau di rumah pakai masker terus kan? Iya. Pakai ya, soalnya kan adik-adik Dea kan masih kecil, jadi biar tidak menularkan kepada adik-adiknya. Kenapa saya mau menjadi pendamping para pasien yang berpenyakit berat? Karena saya tuh terkadang membayangkan ya, bagaimana rasanya kalau misalnya posisi kita di posisi mereka. Tentu saja orang nggak ada yang mau mempunyai penyakit berat. Karena itu kalau umpama kita bisa menolong, itu suatu kesenangan, terus juga suatu pahala untuk diri saya sendiri. Terus juga yang ditolong otomatis juga akan merasa bebannya terhilangkan. Dukungan keluarga itu penting, sangat penting. Dan yang nomor satu itu harusnya dukungan dari keluarga. Tapi saya mendapatkan dukungan dari keluarga itu ternyata dari luar. Dari Bu Ratna, saya mendapatkan dukungan itu dari Bu Ratna. Pada saat terjadi penolakan itu, saya menjalani berobat itu, saya jadi masuk sekolah. Pada saat dia sekolah, tiba-tiba dijemput. Akhirnya kita ke rumah sakit, terus obat pun ditaruhnya di sekolah. Jadi waktu itu minumnya pada saat jam istirahat. Akhirnya begitu sampai sempat beberapa bulan. Terus pada saat liburan sekolah itu yang membingungkan sekali. Kita harus ngumpet-ngumpet, ketemu di jalan. Terus jadi saya harus jalan sampai depan gang. Dan akhirnya setelah jelaskan pelan-pelan, keluarga pun bisa menerima keadaan saya. Dan belum mensupport sepenuhnya sih sampai sekarang. Tapi setidaknya sudah menerima dan mau untuk saya bisa berobat setiap bulannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak. Mbak. Iya nak. Sehat Mbak? Sehat alhamdulillah. Mana Lutfi Mbak? Ada tuh. Le? Ya boleh. Dengan kondisi saya seperti ini mungkin anak-anak muda yang sekarang bisa lebih mudah untuk mengakhiri hidupnya karena mereka udah nggak tahan, udah ya udahlah, kita udah sakit, buat apa lagi gitu. Toh akhirnya juga bentar lagi selesai gitu. Mungkin saya bisa berasumsi seperti itu jika saya nggak ketemu Bu Ratna. Ini Bu, tinggal satu strip. Oh, coba. Iya, pintar. Mbak, Lutfi masih minum es nggak Mbak? Masih. Dia minum esnya ora berhenti. Pilek, ada pilek kamu. Dengan kepedulian saya dan semangat saya berharap banget mereka itu jadi menganggap saya itu adalah teman mereka berbagi cerita, nggak usah sungkan menceritakan
bagaimana efek samping obat. Kalau misalnya ada terasa yang bagaimana, nanti saya akan membantumu. Meskipun saya tidak merasakan, tapi saya bisa berusaha untuk membantumu. Tapi nanti 2 hari lagi tuh ada study club dari RSU. Di sana tuh tempat sharing-sharing para pasien yang kondisinya lagi saat ini minum obat, terusnya minum obat tuh efek sampingnya apa aja. Alhamdulillah sekarang jauh lebih sehat, lebih kuat karena banyak sekali dukungan dari Bu Ratna, dan alhamdulillah keluarga juga sudah menerima lebih legowo, dan semangat buat hidup tuh lebih meningkat karena masih banyak banget impian yang harus digapai. Salah satunya harus membuat bangga Bu Ratna karena Bu Ratna telah mendampingi saya sebegitu kerasnya upayanya untuk bisa saya untuk sembuh lagi, dan saya harus menunjukkan kepada Bu Ratna bahwa saya bisa lebih dari ini. Kalau misalnya ada tetangga yang sakit atau enggak, kita juga pengen tahu kesehatan yang terbaik sebenarnya bagaimana. Itu saya pengen banget. Bagaimana juga masyarakat ini bisa terbantu. Contohnya yang sakit, kita otomatis nggak ada yang pengen kita sakit. Jadi ibaratnya sakit, susah, terutama kalau misalnya kesehatannya sedang menurun, itu bukan sebuah pilihan ya. Jadinya kalau umpama kita bisa bantu, sangat diharapkan banget nantinya, karena aku yakin banget ya kehidupan nanti setelah kematian, jadi bisa membuat ladang pahala saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ratna masuk ke rumah. Saat itu kehamilannya Mbak Nur itu berumur 7 bulan. Setelah dilahirkan, alhamdulillah bisa lahir secara normal ya, dengan setelah diinduksi dan sebagainya, terus akhirnya bisa lahir normal. Ternyata namanya masih 7 bulan, biasanya bayi belum lahir dengan siap ya. Jantungnya itu agak ada bocornya, sehingga bayinya itu lahir dengan bobotnya sekitar 1.400. Ternyata anaknya Mbak Nur itu kena flek, tapi saya semangatin, nggak apa-apa Mbak Nur, bisa berobat anaknya, bisa sehat. Terus kemudian juga sambil jalan pengobatan ke rumah sakit Harapan Kita tentang untuk ngobatin jantungnya. Kemudian saya bantu ngurusin BPJS-nya supaya bisa PBI. Gimana kabarnya Safa, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini udah berapa tahun ini? 7 tahun. Wah, mau sekolah ya? Iya. Kontrolnya gimana kontrolnya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Setiap berapa bulan sekali, Mbak? Kan dulu kata dokter Primbin nggak bisa membayangkan, soalnya apa ya? Ketemu dokter yang ini aja kan kita nggak bisa kalau emang nggak ada BPJS gitu loh Mbak. Ke puskesmas saja itu kan susah juga kalau emang nggak dibantu gitu loh Mbak. Apalagi ke dokter jantung itu harus ya dari kader ke apa ya, atasan mungkin ya Mbak Ratna membantu untuk iniin BPJS itu. Jadi perannya Mbak Ratna itu sangat penting buat masyarakat. Habis berapa? Selama seminggu atau 2 minggu? Apa sebulan? Ini ya, kalau 2 minggu udah habis. Alhamdulillah akhirnya bisa melaksanakan operasi jantung buat anaknya yang bocor itu. Setelah dioperasi jantung, ya alhamdulillah anaknya sehat juga melejit tinggi badan, berat badannya, jadi sehat sempurna deh, nyenengin orang tuanya. Berangkat sendiri, iya, berani udah. Masa? Kok Bu Yaro aja diantar sama ibu? Iya, anak emas soalnya. Iya. Menurut saya ya susah Mbak, karena apa ya, orang kan kadang kerepotan orang kan masing-masing ya, tapi nggak tahu ini sosok Mbak Ratna ini kok orangnya enak gitu loh Mbak. Jadi diajak ngobrol ya enak, bukan disuruh apa ya, kemana-mana ya
enak aja gitu, peduli sama orang lain.